Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum teknologi sediaan padat. Untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang tahapan untuk pembuatan tablet. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan dulu untuk granulasinya. Sebelum kita memasuki proses pembuatan granul, kita perlu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyiapan granul, yaitu penimbangan bahan untuk fase dalam. Sebelum mulai menimbang, perlu kita pastikan bahwa timbangan dalam keadaan bersih, sehingga perlu dilakukan pembersihan timbangan. Setelah itu, pastikan bahwa timbangan berada di posisi yang rata dengan melihat posisi gelembung air yang terdapat pada waterpass yang melekat pada timbangan. Jika posisinya belum di tengah, lakukan setting pada kaki timbangan. Setelah itu, sambungkan timbangan pada aliran listrik. Tekan tombol power pada timbangan dan letakkan wadah timbangan pada bagian atas timbangan. Lakukan penaraan untuk memulai menimbang. Jika telah selesai menimbang, pastikan meninggalkan timbangan dalam keadaan bersih dan cabut stop kontak listriknya. Selanjutnya, dilakukan penyiapan bahan pengikat basah. Dalam hal ini disiapkan mucilago amili dengan konsentrasi 7,5% dengan cara menaburkan amilum di atas air yang dipanaskan. Dilakukan pengadukan secara terus-menerus hingga diperoleh larutan kental mucilago amili. Setelah diperoleh larutan kental mucilago amili, matikan pemanas dan lanjutkan pengadukan hingga mucilago amili kembali ke suhu ruang. Setelah itu, timbang mucilago amili awal sebelum digunakan untuk mengikat fase dalam. Untuk penyiapan fase dalam, semua bahan-bahan fase dalam yang sebelumnya sudah ditimbang dimasukkan secara bergiliran ke dalam mortar. Dalam hal ini, dikarenakan bahan pengisi memiliki bobot yang paling kecil, bahan pengisi dimasukkan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan bahan penghancur, dan diakhiri dengan zat aktif. Lakukan pencampuran hingga semua serbuk tercampur homogen. Untuk penambahan bahan pengikat, oleskan secukupnya bahan pengikat yang sudah dibuat sebelumnya di stemper, lalu dicampurkan ke dalam campuran serbuk yang telah disiapkan sebelumnya. Pastikan semua pengikat tercampur dengan serbuk fase dalam.
Penambahan bahan pengikat bisa dihentikan jika sudah diperoleh massa yang bisa dikepal atau dinamakan dengan uji snowball konsistensi dan banana breaking test yang ditandai dengan bekas patahan yang bersih. Timbang kembali bobot bahan pengikat yang tersisa untuk menghitung penambahan bobot dalam granul. Untuk pembuatan granul, digunakan ayakan dengan ukuran tertentu sesuai dengan target ukuran granul yang diinginkan dengan bantuan stamper. Lakukan penggurusan hingga semua bahan habis. Selanjutnya, keringkan granul dalam lemari pengering selama 1-2 jam hingga diperoleh kelembaban granul yang ditargetkan. Untuk menguji sifat alir suatu granul, dilakukan pengujian sifat alir menggunakan 2 parameter, yaitu uji laju alir dan uji sudut diam. Kedua uji tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Lakukan pengujian sebelum dan setelah penambahan pelincir. Pertama, timbang sejumlah granul yang akan diuji sifat alirnya. Di sini dilakukan penimbangan sebanyak 40 gram. Lalu, siapkan alat uji granul yang dilengkapi dengan tatakan di bagian bawahnya. Bersihkan corong tempat meletakkan sampel dan posisikan alasnya tepat di bawah lubang corong granul. Masukkan granul yang akan diuji, buka penutup bawah granul dan jalankan timer. Catat waktu yang dibutuhkan untuk seluruh granul mengalir. Kemudian, ukur diameter dan tinggi tumpukan granul sebagai parameter untuk menghitung sudut diam. Hai adik-adik semuanya, di sini kita akan mengujikan bulk density dari granul menggunakan tap density tester. Sebelumnya kita timbang dulu 30 gram sampel granul yang akan diujikan. Baiklah, selanjutnya kita akan mengujikan bulk density menggunakan tap density tester. Sebelum menggunakan alat ini, akan lebih baik jika alatnya dibersihkan terlebih dahulu. Setelah alatnya dibersihkan, kita dapat menyambungkan alat dengan aliran listrik dan menekan tombol on yang berada di belakang alat tersebut. Lalu menunggu hingga alat ini set. Selanjutnya kita tekan tombol mode. Karena kita akan menggunakan USB 1, maka dipilih USB 1. Lalu karena di sini telah diatur set stroke-nya 100, maka dibiarkan saja. Namun untuk mengaturnya kita tekan back lalu setting dan pilih USB 1. Lalu
diatur jumlah stroke yang kita inginkan. Dapat digunakan tombol mode sebagai pindah panah-panahnya, dan tombol panah atas dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi angkanya. Setelah disetting, kita dapat menekan tombol save. Dan untuk memulainya, kita pilih mode, lalu pilih USB 1 dan tombol start. Sebelum memulainya, diisikan dulu granul yang akan diujikan ke dalam labu ukur yang terdapat pada alat tersebut. Setelah granulnya dimasukkan ke dalam labu ukur, maka bagian permukaannya diratakan menggunakan spatel tanpa ditekan untuk melihat volume yang akan digunakan untuk mencari bobot jenis nyatanya. Di sini dapat dilihat bahwa volume dari granul ini sekitar 66 ml. Selanjutnya, granul ini akan diujikan bulk density-nya menggunakan tab density tester. Karena alat ini tadi telah kita set, maka kita hanya tinggal menekan tombol start. Setelah 100 hentakan tadi, kita dapat melihat volume dari granul ini berkurang menjadi 56 ml. Selanjutnya, kita akan mengujikan 100 hentakan yang kedua dan menekan tombol start. Setelah 100 hentakan yang kedua, bisa kita lihat bahwa volume dari granul ini berubah menjadi 55 ml. Untuk 100 hentakan yang ketiga, kita set lagi alatnya dengan menekan tombol back, lalu mode, dan memilih USB 1 dan tombol start. Setelah 100 hentakan yang ketiga, dapat dilihat bahwa di sini volume dari granul tetap berada di angka 55 ml. Maka volume ini dapat digunakan untuk mencari bobot jenis mampatnya.